Shalom. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat hadir pada pagi ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena protokol yang biasa kita ikut, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kita nafas, memberikan kita bersukacita pada hari ini, dan kita dapat hadir pada hari ini semuanya karena Yesus. Dan untuk memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, saya jemput Penonton Melitus untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersyukur. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena sepanjang hidup kami yang lepas, dan kalau pada saat ini Tuhan Yesus sudah berkati, memimpin, melakukan kasih karunia Tuhan Yesus yang kami nikmati, yang kami sentiasa perlukan. Tuhan Yesus begitu baik, karena sudah mengasihi kami, sudah mencintai kami, menyayangi kami, malah memberkati kami. Lewat berkebaktian kami pada pagi ini, kami percaya Tuhan Yesus, kami diberi dengan makanan rohani pada pagi ini, yaitu firman yang hidup bagi kami. Setiap pribadi kami perlukan untuk hidup. Betapa kasih Yesus yang begitu besar dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, pimpinan, berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus sepanjang pada hari yang lepas hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat bersatu, berkumpul di gedung ini atas nama Tuhan Yesus. Kami muliakan, kami sembah, kami puji, dan kami bersyukur Tuhan, karena setiap anak-anak yang melayani pada pagi ini sudah disirami dengan kuasa-Mu. Lebih-lebih lagi anak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih karunia-Mu, karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu besar cinta-Mu pada kami, sehingga kami mampu untuk melakukan segala hal, bukan daripada kekuatan kami, bukan daripada apa yang ada pada kami, tetapi semuanya kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kami, yang memimpin kami, yang membawa kami yang lebih tinggi lagi di dalam nama Yesus. Kami mulakan ibadah pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Mari saya menjemput anak Tuhan untuk berdiri. Mari kita angkat lagu pujian ini, Anggur Baru. Yeah.
Raja. Tulus
sepanjang pemberitaan firman pada pagi hari ini, pasti Engkau menyertai kami, memberi yang terbaik dan memberi sesuatu yang baru dan memberikan kami keyakinan demi keyakinan dan percaya dan terus percaya. Terima kasih Bapa, misalkan sepenuhnya dalam pemberitaan firman, sepanjang pemberitaan firman dan tangan-Mu, pasti Engkau melindungi, jaga sepanjang pemberitaan firman ini, biar terfokus pada sesuatu yang lebih baik ya Bapa. Kami percaya, kami yakin tangan-Mu yang kudus pasti berkarya di tempat ini sehingga selesai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih pujian. Pada pagi hari ini secara pribadinya saya sungguh bersyukur kesempatan dalam dapat berkongsi firman Tuhan, dan kebetulan pula kali ini saya kesempatan untuk berada di atas di depan ini memberitakan, membawa firman Tuhan dengan tarik yang bertuah bagi saya. Hari ini genap 11 hari bulan September, bangunan Betenggon di Amerika Serikat di langgar terbang. Dan 54 tahun yang lalu, bertepatan 11 hari bulan September 1968, lahirlah saya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya kongsikan firman Tuhan. Memang ini sudah balik-balik kita dengar, tapi kita belajar, terus belajar, supaya penginjilan kasih karunia ini betul-betul kita dapat paham dan kita dapat keyakinan lagi bahwa pemberitaan kasih karunia ini bukan sesuatu yang menyimpang. Dan kita mengucap syukur juga karena pemberitaan firman Tuhan mengenai kasih karunia ini, pemberitaan Injil kasih karunia ini sudah pun memasuki ataupun lebih sudah barangkali tahun yang ke-10 bagi kita di tempat ini. Nah, saya bawa firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan disempurnakan selamanya. Disempurnakan selamanya melalui karya sempurna Yesus. Disempurnakan selamanya melalui karya sempurna Yesus. Karya yang sudah sempurna. Nah, ini seringkali kita dengar, mungkin sudah balik-balik sudah kita dengar karya penyelamatan ataupun karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah sempurna. Sempurna maksudnya yang lengkap segala sesuatu. Dan didasari dengan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 12 dan 14. Firman Tuhan begini, tetapi manusia ini setelah ia mempersembahkan satu korban untuk dosa untuk selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Karena dengan satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apabila kita mau meniti kehidupan kita seharian sepanjang masa, dan mungkin ada masa-masa yang mengganggu pikiran kita. Sebagai orang percaya, kadang-kadang terganggu pikiran kita ataupun sesuatu yang berkaitan dengan kasih karunia ini, yaitu berkaitan dengan firman Tuhan ini. Karena kita dalam pikiran kita
ada bermain di dalam pikiran kita. Kadang kita bertanya pada diri sendiri, adakah kita sudah cukup atau belum melakukan cukup yang selayaknya untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ini kadang-kadang walaupun kita sudah dikasih karunia Tuhan, kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang menyerang kita begini. Itu adalah serangan dari iblis. Dan bagaimana kita mau menghindari daripada ini ataupun menjawab persoalan ini, yaitu tentang bagaimana kita dalam pikiran kita berpikir, adakah saya ini sudah cukup baik ataupun belum cukup melakukan sesuatu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, kadang-kadang itulah yang menyerang kita, kan? Kemudian kita terpikir yang kita ini tidak sempurna. Kemudian adakah kita bilang, adakah saya layak untuk menerima sesuatu daripada Tuhan? Adakah saya ini memang layak menerima sesuatu yang baik, sedangkan saya ini hidup begini? Itu yang mau menyerang dalam pikiran kita. Nah, itu adalah di antara pergumulan di dalam pikiran kita. Tetapi satu yang harus kita ingat, ayat yang kita baca tadi itu adalah perkataan Tuhan yang ajaib. Kita bilang ajaib, ataupun perkataan Tuhan yang sungguh bermakna. Kita balik baca ini, yaitu dikatakan begini, tapi manusia ini setelah ia mempersembahkan satu korban untuk dosa, untuk selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Karena dengan satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Manusia dikatakan di sini ini adalah anak manusia. Anak manusia yang turun ke bumi, yaitu Yesus sendiri. Ia telah mempersembahkan satu korban untuk sekali dan untuk selama-lamanya. Dan sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian dalam ayat 14, karena dengan satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya dengan yang dikuduskan. Nah, bagi kita yang hidup sekarang ini, kita sebenarnya adalah anak-anak yang telah dikuduskan. Nah, ini seterusnya kita ingat pembacaan firman Tuhan ini. Biarlah kita membaca berulang-ulang, karena ini dianggap satu tulisan yang ada yang orang bilang tulisan suci. Iya, itu perkataan bagi perkataan yang biasa untuk memberi penjelasan kepada kita. Dan perkataan ini di ayat firman Tuhan ini yang sering kali dibawa, bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah yang sempurna, sudah sempurna. Tidak ada lagi yang tertinggal, baik untuk masalah keuangan kita, masalah penyakit, masalah apa saja sudah disempurnakan di atas kayu salib, termasuk sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Di antara yang tidak mampu kita lakukan ialah melakukan hukum Taurat. Tidak ada sesiapa yang berjaya melakukan hukum Taurat. Kalau kita baca hukum Taurat itu dari 10 itu, tidak ada dikatakan yang berjaya ikut ke semua itu. Dan kalau itulah yang menjadi keharusan bagi kita,
memang banyak yang tidak layak lah ini. Tidak layak. Tidak ada yang sempurna. Selagi kita bergelar manusia, selagi itulah kita tidak sempurna. Dan memang kita tidak mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Dan hukum Taurat itu juga telah digenapi di atas kayu salib. Kadang-kadang kita terpikir tentang masalah-masalah di dalam hidup kita, termasuk penyakit, ekonomi, dan apa-apa saja perhubungan, ataupun kita hidup dalam kehinaan, atau apa saja itu kita pikir sudah disempurnakan di atas kayu salib. Tapi seringkali kita ada yang tidak ingat, ataupun ada yang tidak tahu bahwa tuntutan hukum Taurat juga telah Yesus genapi di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yesus datang bukan meniadakan itu hukum Taurat, tapi menggenapi itu hukum Taurat. Karena Yesus sendiri tahu kita tidak mampu untuk melakukannya, dan Yesus telah mengambil tempat kita itu. Dan kita sungguh mengucap syukur karena Yesus datang untuk menggenapi semua itu yang tidak dapat kita penuhi. Hanya Yesus saja satu-satunya yang dapat menggenapi ataupun mengikuti tuntutan 10 hukum itu, yaitu hukum Taurat dan segala yang tuntutan hukum Taurat. Dan biarlah bacaan yang kita baca pada hari ini memenuhi sepenuhnya pikiran kita, hati kita, dan seluruh jiwa raga kita. Biarlah firman Tuhan yang kita baca pada kali ini itu memenuhi pikiran kita di mana saja kita berada, bahwa Yesus hadir, Yesus datang, Yesus lahir, sudah menggenapi segala kelemahan manusia. Amin. Haleluya. Jadi kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus yang sudah pun menggenapi tuntutan-tuntutan yang tidak sanggup kita buat. Nah, kalau di pihak lain mereka menyerang penginjilan kasih karunia ini. Mereka bilang, nah kalau begitu ada lesin, saudara membuat dosa ini, dia bilang. Kamu buat dosa, lepas itu kena ampun saja. Jadi bila-bila kamu buat. Nah, beberapa minggu yang lalu, semasa saya menyampaikan firman Tuhan, apabila kita sudah hidup di bawah kasih karunia ini, kita hidup di bawah kasih karunia, kita sudah paham, sudah kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Yesus itu. Dan setiap pagi kita mengucap syukur, mustahil kita membuat sesuatu yang boleh menentangkan dosa, kan? Bagi kita yang hidup, kita sudah menyadarinya bahwa kita itu adalah anak-anak kudus. Kita adalah anak-anak kudus di pandangan mata Tuhan Allah Bapa di surga. Kenapa kita dipandang kudus? Karena darah Yesus yang melingkupi kita, menutupi kita. Nah itu mungkin mereka yang belum paham, pertama kali mendengar mereka cakap begitu. Tetapi apabila mereka sudah mengalami hidup di dalam kasih karunia, dia tidak akan buat lagi. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus amat mengasihi. Dan ada pengkhotbah bilang Yesus terlalu baik. Yesus terlalu baik, di atas terlalu baik lagi. Sehingga ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima. Mereka bilang itu terlalu baik. Tidak mungkin, dia bilang. Bila sudah terlalu baik, mereka tidak dapat terima. Jadi kita ini senang lenang ini. Itu yang Yesus mau. Yesus mau kita hidup penuh sukacita. Yesus sebenarnya tidak mau kita menerima beban. Bila kita hidup di sepanjang kehidupan kita mengucap syukur. Kita melalui kehidupan ini
Karena kita tahu Yesus ada di hadapan. Sudah Yesus genapi. Kita tidak lagi perlu membuat sesuatu untuk melayakkan kita menerima berkat itu, menerima berkat perlindungan, menerima apa. Tetapi kita mengucap syukur apa yang belum kita lihat sudah kita percaya. Dalam perjalanan sebelum jalan kita yakin Tuhan sudah pun melindungi kita, begitu. Dan tidak ada perkataan semoga. Semoga Tuhan menyembuhkan engkau, begitu. Kalau perkataan semoga itu jarang di dalam kasih karunia ini menggunakan perkataan semoga. Tidak ada perkataan semoga lagi. Pasti saja, pasti Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, pergilah. Begitu. Pergilah istriku, berani. Pergilah suamiku, Tuhan menyertaimu. Saya yakin betul-betul bahkan Bapak suaminya hidup di dalam kasih karunia kan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab di dalam pikiran kita inilah seringkali digunakan oleh iblis untuk menyerang kita. Dia tidak serang bagian-bagian yang lain, tapi pikiran kita lah seringkali menjadi sasaran utama iblis ini. Dia kasih putar balik pikiran kita. Jadi pikiran kita yang kita mau ubah, mentoloya. Kita ubah, kita kasih dipenuhi dengan firman Tuhan ini, dia bilang tadi. Nah, kita teruskan sekejap saja ini. Dikatakan biarlah pengetahuan tentang bagaimana Anda sepenuhnya diampuni dan disempurnakan selamanya oleh pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib meresap. Begitu. Kita punya pengetahuan apa sih dalam pikiran kita. Biarlah firman Tuhan ini yang kita telah diampuni dan disempurnakan sepenuhnya dan telah digenapi di atas kayu salib, biar itu meresap betul-betul di dalam pikiran kita. Karena pekerjaan Yesus yang di atas kayu salib itu sudah selesai. Sudah selesai. Kalau Yesus katakan sudah selesai, maksudnya segala-galanya sudah selesai dan tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal, maksudnya ada juga orang cakap yang semua sudah Yesus selesai. Tapi mungkin itu Torah bukan akan selesai, itu pasti kita buat dia lagi. Ada lagi. Nah, kalau Yesus bilang sudah selesai, selesailah semua. Semua tuntutan hukum Taurat itu pun diselesaikan di atas kayu salib. Nah, kita tidak akan diampuni dan disempurnakan suatu hari nanti melalui semua pekerjaan keras kita. Nah itu, kita tidak akan bukan nanti baru kita diampuni. Sekarang belum saya akan ampun, nanti saya akan kasih ampun apabila saya akan buat sesuatu yang sungguh-sungguh, dia bilang buat sesuatu, kemudian dia sampai dia berpuasa, kemudian apa saja, kemudian dia punya enjoy untuk diri dia itu bersama dengan keluarga kah, bersama dengan rekan-rekan kah, bersama dengan apa, semua dia korbankan untuk memenuhi dia punya kerja kerasnya itu untuk mau dapat supaya dia diampuni di suatu hari nanti. Cobalah, dia bilang. Teruskanlah kerja kau ini, habis kau tidak ada ampun kau, dia bilang kan. Yang dulu. Kita yang manusia biasa, kita pula yang cakap begitu. Tapi kalau betul-betul Yesus ada di sini, adakah Yesus sendiri cakap, dia bilang, kau tidak akan ampun nanti, dia bilang. Apa yang kita tahu ialah Yesus adalah Allah yang memiliki kasih agape, kasih di atas segala kasih. Dan kita mengucap syukur, kita bersyukur betul-betul karena kita ada di pihak yang di bawah Tuhan Yesus ini.
Dan siapa yang sudah ada di dalam Yesus ini jangan keluar lagi. Nah, banyak yang sudah tahu siapa Yesus, kenal Yesus begitu, tetapi sampai pada satu saat dia akan keluar juga meninggalkan Yesus. Dia meninggalkan kasih karunia. Jadi apa yang kita mau belajar sekarang ini ialah apapun ada di hadapan kita, apapun yang kita anggap itu sesuatu yang luar biasa, yang indah, termasuk yang handsome, katakan Yesus kekasih jiwaku. Nah, begitu. Karena ada pastor yang katakan begini, biar sakit satu kali, jangan sakit selamanya. Mereka yang berada di luar Yesus itu, itulah sebenarnya yang menjadi penghuni yang di sebelah itu. Asal kita ada di dalam Yesus Kristus, kita percaya Yesus, kita sudah diampuni dan kita mengucap syukur sentiasa, dan kita percaya bahwa segala sesuatu itu di dalam naungan ataupun di bawah kasih Tuhan Yesus. Yesus katakan, asal kamu percaya, kamu akan selamat. Jadi mereka yang ada di luar aliran kita, kalau dia percaya Yesus, mereka juga selamat. Amin. Begitu kasih Yesus begitu besar. Kita tidak pernah cakap kita yang ada di penginjilan kasih karunia ini saja yang selamat. Semua yang percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Dan ada pastor yang cakap, walaupun mereka bukan ditabis di dalam gereja aliran Kristen ini, tetapi dia percaya Tuhan Yesus, dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memang bagi dia Allah yang luar biasa. Kemungkinan dia selamat, dia bilang, mereka cacat, tapi ada perkataan kemungkinan. Jangan kita terkejut nanti, dia bilang, apabila kita sudah sampai di surga, tiba-tiba di sebelah kita, nah begitu, yang kena penjara 12 tahun dulu ada di sebelah. Haleluya, kasih karunia Tuhan itu begitu indah sekali. Nah, apalagi kalau kita yang memang sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan, satu yang diberi janji pada kita, keyakinan yang diberikan kepada kita, yaitu kita mewarisi kerajaan Allah. Amin. Di surga. Pasti itu. Pasti. Dan ada orang yang cakap begini, biasanya di dalam pertemuan-pertemuan yang ada acara-acara yang berkaitan dengan kerohanian lah, apabila mereka berpisah sudah, mereka bersalaman, perkataan yang keluar di mulut mereka dibilang, pasti kita jumpa di surga. Nah, kan begitu besar keyakinan dia. Amin, amin. Memang begitu kan keyakinan kita yang tinggi sekali, yang paling besar. Dan itu bukan kita yang mampu untuk meluahkan itu, tapi kasih karunia ataupun Yesus sendiri ataupun Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dikatakan selama-lamanya, tidak ada dia punya limit, tidak ada batasnya, tapi selama-lamanya, sekali saja, dan untuk selama-lamanya. Maksudnya yang ada di hadapan ini kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin kita akan terbuat sesuatu yang menyakitkan orang, ataupun melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dosa,
tetapi tangan Tuhan Yesus sentiasa sudah terbuka. Amin. Dan bagi kita sentiasa mengucap syukur karena kita diampuni. Sentiasa kita balik, sentiasa kita kembali, sentiasa kita berada di balik ke landasan. Kita tidak lagi bilang saya telah menyakiti hati begini-begini, saya telah melakukan begini, saya mau begini, Tuhan ampuni saya. Kemudian dalam pikiran kita terus kita kena serang, yang kita harus buat sesuatu untuk membayar itu. Nanti kita takut pula, kita bilang nanti saya tidak diterima, kemudian saya tidak diampuni. Nah, kita mulai sudah kena serang, sudah itu. Pikiran kita mulai sudah kena serang, sudah. Dan di sini kita belajar bahwa selagi kita daging, selagi kita manusia ini, selagi itulah kita tidak memiliki kesempurnaan. Hanya kita sempurna apabila kita menerima Yesus, terbuka untuk menerima Yesus, dan bila Yesus ada dalam hidup kita, kita dilihat Bapa adalah anak yang sempurna. Amin. Karena bukan kekuatan kita, tapi semua itu karena kasih Tuhan. Apa saja pun di dalam senter hidup kita ini, Yesus saja. Kalau kita mengharapkan daripada kita sendiri, tidak ada. Kita tidak sempurna, dan kita tetap dilihat orang-orang yang berdosa. Di luar kasih karunia kita tidak mampu untuk membuat sesuatu. Di luar kasih karunia kita dianggap mati. Sebenarnya masa Adam dan Hawa di Taman Eden, dia bilang kalau kamu makan buah ini kamu mati, dia bilang. Sebenarnya secara rohaninya memang sudah mati. Secara rohaninya mati. Tidak membicarakan tentang lahiriah. Tetapi oleh karena kasih Tuhanlah yang menghidupkan mereka. Dan kita juga mati secara rohani apabila kita berada di luar kasih karunia Tuhan. Apapun di hadapan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kasih karunia Tuhan, darah Yesus itu sentiasa melingkupi kita. Itulah sebabnya dikatakan mengucap syukurlah sentiasa. Di mana kita berada, mengucap syukur. Semakin banyak kita mengucap syukur, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin banyak kita mengucap syukur, semakin kita rasa bahwa kita ini kecil saja di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus semakin membesar, maksudnya kasih karunia itu membesar dalam kehidupan kita, walau sebesar apapun yang ada di hadapan kita yang kita alami. Besar masalah yang kita alami, besar apapun ada di hadapan kita, kasih karunia itu lebih besar daripada itu. Nah, kalau kasih karunia kecil daripada masalah yang kita hadapi, tidak akan selesai. Kasih karunia akan melingkupi semua. Dan itu yang kita belajar. Kemudian kadang-kadang seperti yang saya sudah singgung tadi, kadang-kadang terpikir juga kita, adakah sungguh-sungguhnya saya sudah diampuni? Kadang terlintas di pikiran kita, betul saya sudah diampuni ini? Jadi Yesus telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban dan pembayaran untuk semua dosa kita. Dia duduk, ataupun Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk untuk menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Yesus tidak akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa kalau ada sesuatu yang belum selesai. Yesus layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena pekerjaannya sudah selesai. Termasuklah pengampunan. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Nah, kita yakin itu yang kita belajar tentang kasih karunia ini. Satu hal yang kita sentiasa mengucap syukur ialah kita sudah diampuni. Balik kita penuhi pikiran kita ini, saya sudah diampuni, saya sudah diampuni, begitu. Karena iblis ini dia bilang, nah nude, dia bilang kan, nude di mana di teno, dia bilang. Nah tadi apa sudah kau buat? Kau sudah begini, dia bilang, sudah kau buat lagi begini. Jadi dia tuduh. Jadi kita hancur, macam kita tidak tahu apa mau buat. Kemudian ayo berdosa sudah siapa bilang. Tapi bila ada tuduhan macam itu, bukan kita yang di hadapan. Katakan, jangan tuduh saya. Kalau ada apa-apa yang kau mau tanya, kau balas dia baliklah. Itu yang tanya-tanya di pikiran itu. Katakan begini, bukan saya yang dapat menjawab ini, bukan saya yang berkuasa menjawab ini, tapi ada satu pribadi. Kau tanya dia. Kan, kalau ada menyerang pikiran kita, jangan kita bersungguh-sungguh mau menjawab dengan kekuatan manusia, tetapi jawaban itu kekuatan kasih karunia. Amin. Karena kasih karunia itu adalah Yesus sendiri. Biar kasih karunia yang menjawab. Nanti Yesus datang, kasih karunia itu katakan begini, sudah diampuni. Apalagi yang kamu cakap? Ini anak kudus, anak Allah Bapa. Tidak ada tuduhan lagi. Sudah selesai. Kok? Dia bilang, sudah selesai kan di mahkamah lah kan? Sudah selesai. Tidak ada yang harus kita mau bayar, mau dituntut. Semua sudah selesai di atas kayu salib. Nah itu. Kemudian di bawah perjanjian lama, imam yang melayani di tabernakel Musa tidak pernah duduk, tetapi berdiri melayani setiap hari. Karena pekerjaannya tidak akan pernah selesai. Darah lembu jantan dan kambing tidak pernah bisa menghapus dosa. Di dalam Ibrani 10 ayat 11. Maksudnya di sini, di dalam tabernakel, di dalam kemah Musa itu, zaman perjanjian lama itu, di tabut itu tidak ada kursi di sana. Itu imam, mereka tidak boleh duduk, mau santai-santai. Tidak ada tempat mau mereka duduk, karena apa yang mereka buat sana itu tidak selesai. Tidak ada selesai. Semua tuntutan itu karena dulu setahun sekali imam agung, imam besar ini dia akan masuk di dalam, ada ruang sampailah ke ruang maha suci. Untuk masuk ruang yang pertama itu pun ada imam membuat supaya dia layak masuk di ruang seterusnya. Kemudian dia buat ada roti di sana, dia membuat ada mau basuh lagi kaki. Kemudian baru masuk di ruang maha suci yang ada itu tabut di sana dalam. Kemudian kalaulah imam itu tidak bersedia, dia masuk, dia mati juga. Sebab dia belum bersedia, sebab kesucian ataupun kuasa Tuhan itu dia tidak bercampur dengan dosa. Dia tidak bercampur dengan dosa apa semua. Dia mesti, itu imam pun dia harus kasih suci diri dia sendiri dulu. Kemudian dia baru masuk, baru dia bawa itu permasalahan semua suku-suku. Kemudian kalau api itu menyambar, bukan karena bakar begitu, api itu sudah datang dari surga, dia bakar itu korban. Kemudian itu jemaat-jemaat semua yang di belakang yang beribu-ribu itu mereka lihat dari jauh saja. Jadi bila dia nampak itu asap keluar, berarti sudah kena bakar. Itu korban yang mereka hantar, itu korban lembu itu, berarti sudah diterima, sudah kena bakar, berarti dosa mereka sudah diampuni. Nampak dia itu asap, mereka pun bertempik sorak. Mereka bertempik sorak sehingga itu abuk-abuk apa semua pun sungguh menggerumkan. Nampak itu abuk naik di dalam, mereka terlalu gembira karena setahun itu lagi
mereka akan hidup di dalam perlindungan Tuhan lagi. Dan apapun mereka, termasuk pertanian, binatang yang mereka pelihara, terus dia berkat itu melimpah. Nah, dari itu imam di sana dia bawa begitu, tidak ada kursi di sana, kursi untuk tempat tuh imam duduk, sebab dia mesti mau kasih selesai. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah selesai, baru dia ada tempat duduk, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Yesus tidak akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa kalau tidak selesai. Nah, semua itu adalah gambaran. Maka sekali lagi, di tempat suci kemah Musa tidak ada satupun perabot yang disiapkan untuk diduduki imam. Anda tidak akan menemukan satu kursi pun di tempat suci. Anda akan menemukan altar dupa, penora, dan bahkan meja roti sajian, tetapi bukan kursi. Ini karena pekerjaan imam tidak pernah selesai. Hanya pekerjaan Yesus yang merupakan pekerjaan yang telah selesai. Amin. Haleluya. Jadi sekarang ini kita tidak perlu lagi ada korban-korban. Kita untuk menghapus dosa, kita tidak perlu korbankan lembu yang tidak ada cacat celah. Tidak korbankan kambing, burung, ikut besarnya dosa. Tapi cukuplah sekali dan untuk selama-lamanya satu pribadi yang dikorbankan, yaitu anak manusia. Amin. Haleluya. Itu, dan pengorbanan itu juga harus melihat darah. Melihat darah. Sama-sama juga dengan itu binatang, bila dia sudah kena potong, disembelih, mesti darah itu keluar. Dan demikian juga di Yesus, darahnya mengalir di atas kayu salib. Selesai. Dan perkataan terakhir Yesus ialah sudah selesai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita sekarang ini, hati dan pikiran kita menjadi tenang. Kita menjalani kehidupan kita setiap hari dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan kita tidak ada stres. Amin. Kita tidak ada stres. Karena mereka yang hidup di bawah kasih karunia hidup di bawah kasih karunia ini adalah mereka yang enjoy. Sama juga yang PMM ini, yang mereka belajar semasa kita berada di Ranau. Enjoy, dia bilang. Enjoy. Macam mana kita boleh enjoy kehidupan remaja ini? Kalau kita sekat, memang tidak boleh. So, kami pun pernah melalui zaman ini juga. Jadi sekarang ini kami melalui zaman remaja klasik. Dulu remaja, sekarang remaja klasik. Nanti giliran kamu lah. Jadi pelan-pelan kamu ikuti itu dengan kiringan kasih karunia Tuhan. Nah, enjoy saja, tetapi di dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di mata Tuhan Anda selamanya sempurna, tanpa noda, dan disucikan lebih putih dari salju oleh darah putranya yang berharga dan abadi. Amin. Kalau kita mau melakukan sesuatu supaya kita layak di hadapan Tuhan, berarti kita merendah-rendahkan kekudusan darah Yesus. Kita tidak yakin bahwa darah Yesus itu sudah pun menyelesaikan apapun yang kita tidak mampu selesaikan, ataupun yang membuatkan kita, menjadikan kita sempurna di hadapan Tuhan ataupun diampuni. Kadang-kadang ada orang bilang, saya harus buat begini, saya harus begini, jadi saya tidak dapat join kamu lah pergi naik Maragang Hill ini. Saya ada puasa 40 hari. Nah begitu.
saya terpaksa korbankan masa saya ini. So kalau tidak, nanti saya tidak masuk surga. Nah, waktu itulah iblis bertempik sorak pula. Sebab iblis menang kalau begitu. Berarti darah Yesus kita anggap tidak berharga. Darah Yesus yang sudah mengalir itu adalah darah yang kudus, yang sungguh berharga, dan tidak ada nilai sesuatu perkataan yang mau menilai macam mana dia punya kekudusan. Jadi semua sudah selesai. Jadi jangan kita pandai-pandai menggantikan tempat Yesus ataupun mau kasih salib Yesus untuk yang kedua kali. Yesus bilang sekali saja cukup sudah. Dia bilang percaya saja, ikutilah aku. Tapi yang pertama adalah carilah dulu kerajaan surga, kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambah. Dia bilang carilah dulu kerajaan Allah, maksudnya kita terima Yesus. Amin. Dan segalanya akan ditambah. Nah, dan itu adalah kekal. Kita tidak mampu membuka lagi itu. Dan itu adalah kekal, dan kita hanya percaya dan menerima semua yang telah Yesus lakukan untuk kita. Begitulah cara Anda memerintah dalam hidup Anda atas dosa. Semua yang berkaitan dengan dosa, apapun yang dilemparkan musuh kepada Anda, begitulah cara Anda mencapai puncak dalam semua tentangan hidup. Amin. Haleluya. Jadi itu yang kita belajar. Harap kita dapat paham ini sedikit. Karena saat sampai ini pun macam tersekat ya, saya punya bahasa ini terhad. Saya tidak dapat menggunakan perkataan untuk mengungkapkan sesuatu supaya dia jadi jelas dengan begitu terang, dramatik gitu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih yang mendengar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, dan kami sungguh mengucap syukur firman-Mu pada pagi hari ini. Selagi kami manusia, memang jelas kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi kami mengucap syukur karena semua kelemahan kami itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tuhan telah memenuhi kelemahan itu yang tidak tercapai, tidak mampu kami buat untuk menyenangkan Engkau. Tetapi kami percaya, kami yakin apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua itu menjadi harum di hadapan Allah Bapa. Karena persembahan Yesus dan darah Yesus sendiri, itulah yang menjadi persembahan yang harum sampai kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami belajar pada pagi hari ini menjadi terus hidup di dalam kehidupan rohani kami setiap saat di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami. Amin. Terima kasih. Kita teruskan dengan perjamuan kudus. Seperti yang sudah kita tahu bahwa perjamuan kudus ini ada sesuatu acara yang sungguh indah sekali, di mana dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa
2000 tahun lalu, 2000 lebih tahun yang lalu, semuanya telah selesai. Dan dalam perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan kita ambil kesempatan ini juga dalam perjamuan kudus ini, bukan kita saja dalam perjamuan kudus ini kita ambil kesempatan, kita ambil masa juga, bukan saja untuk kita secara pribadi, tetapi untuk saudara-saudara kita, ahli keluarga kita yang sedang sakit. Kita percaya dalam perjamuan kudus ini mereka disembuhkan. Amin. Kita bawa Mama Ruslani dan juga sepupu kita Dindin, nama kampung. Kita ingat mereka bahwa dalam perjamuan kudus ini, kita ingat juga saudara kita Nuin. Dalam perjamuan kudus ini pasti kita percaya Tuhan melakukan yang terbaik, walaupun bagi pikiran manusia itu adalah mustahil. Tapi dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sedangkan mereka yang sudah mati pun bangkit, dihidupkan kembali. Amin. Haleluya. Mari kita angkat sedikit. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatkanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama. Mari kita pegang cawan bakaran. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatkanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak, karena kesempatan ini kami dapat bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Kami percaya ya Bapak, bukan saja daripada segi fisikal, tetapi dari segi rohani juga kami diberi kesembuhan. Karena kami percaya melalui kematian Tuhan Yesus, karya penyelamatan Yesus di atas kayu salib, anugerah kasih-Nya telah mengalir di setiap pribadi kami. Dan dalam perjamuan kudus ini juga ya Bapak, kami percaya saudara-saudari kami yang sekarang ini di dalam keadaan yang tidak sehat, pasti tangan Allah yang kudus, tangan Yesus yang perkasa, yang kudus itu menjamah mereka, memberikan mereka kesembuhan apapun keadaan mereka yang dalam pemikiran manusia mustahil, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka saat ini dijamah Tuhan dan disembuhkan. Kami percaya ya Bapak, kuasa-Mu tidak terbatas dan mukjizat-Mu terus berlaku sampai sekarang ini, dan sehingga selama-lamanya kasih anugerah-Mu terus mengalir pada setiap pribadi kami, juga saudara-saudari kami yang dalam keadaan yang sakit ataupun apapun masalah yang mereka hadapi, mereka dijamah dan diberi jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di atas semua yang telah Engkau lakukan
atas kami, di mana semuanya telah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan ucapan syukur, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kekasih jiwa kami. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau memberi dalam bentuk keuangan, karena kita tahu Tuhan sudah memberikan kita lebih dahulu lagi. Dan untuk ini saya jemput Deaconess Ermi untuk membawa kita dalam doa syukuran. Mari berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang mengasihi dan memuliakan kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Roh Allah ada pada kami. Engkau sudah melayakkan kami untuk mengalis segala sesuatu. Berkat-berkat rohani yang tidak terjangkauan. Dan Tuhan, kami mau terima itu terjadi dan kami mau istiadat itu. Berkat-berkat itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Kami mau terima itu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur karena apa yang kami berikan pada hari ini dalam bentuk keuangan itu pun karena kasih karunia-Mu, karena berkat-Mu yang melimpah atas kami. Dan apabila kami memberi, kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memampukan kami. Di hadapan kami tersedia lebih banyak, tersedia lebih indah, tersedia lebih dahsyat, tersedia lebih besar, lebih dalam lagi ya Tuhan. Berkat-berkat haleluya dalam segala bentuk. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur apa yang kami kumpulkan pada pagi hari ini dalam bentuk keuangan. Kami percayakan kembali itu 100% ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengendalikan semuanya. Engkau yang memakai anak-anak-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja ini, malah jemaat-Mu, tanpa Engkau mengira siapapun mereka. Engkau pakai mereka Tuhan. Dan gereja ini Engkau sudah berkati, dimasyurkan nama-Mu lewat gereja ini, lewat jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kami, Engkau Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah yang sudah menjadi pintu bagi segala permasalahan kami. Engkau Allah yang sudah menyelesaikan, dan Engkau Allah yang berikan kami ketenangan, damai sejahtera, dan enjoy dalam hidup kami. We have you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sementara kantong kolektor diedarkan, mari kita angkat lagu pujian ini, Anggur Baru. Tercurah di tempat
Haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan pada hari ini kita mendapat makanan rohani yang begitu baik. Malahan saya percaya tidak sia-sia kehadiran kita pada pagi hari ini, karena kita percaya Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Haleluya. Dan untuk minggu hadapan kita akan dilayani oleh Deaconess Edu. Kita percaya kita akan disajikan dengan makanan rohani yang begitu baik, karena kita percaya selalu tidak ada selalu yang lama kita akan terima, tapi kita akan selalu menerima yang baru. Biarpun firman Tuhan itu sama, tapi kita tetap mendapat makanan rohani yang selalu baru. Dan kita percaya Tuhan sudah memakai hamba Tuhan yang akan melayani kita pada minggu hadapan dengan makanan rohani yang begitu baik. Dan untuk itu kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Dan untuk menutup kebaktian kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya jemput Penatua Aulitus untuk membawa kita dalam doa bersyukur. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, terima kasih Tuhan atas pimpinan berkat dan kasih-Mu. Ibadah kami sudah selesai, tapi firman dan kasih, cinta dan sayang-Mu tetap bertanam, bertumbuh dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan karena kuasa-Mu yang begitu besar, pimpinan-Mu yang begitu baik bagi kami, sehingga kami percaya bahwa setiap gerak langkah kami dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, pimpinan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus bahwa apapun yang kami lakukan sepanjang pada hari ini dan sepanjang pada minggu hadapan, semuanya kasih karunia Tuhan, semuanya anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga kan kami melakukan kerja kami dengan penuh sukacita, karena kami tahu kami orang-orang yang berkuasa, kami orang-orang yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Dan setiap apa yang kami lakukan berhasil bukan karena apa yang ada pada kami, kekuatan dalam pribadi kami, tetapi karena semuanya kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan karena pimpinan gerak langkah kami dipimpin, diurapi oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, pastinya Tuhan sentiasa setiap saat bersama dengan kami. Karena firman-Mu Engkau sudah nyatakan, Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau. Justru itu, dimanapun kami berada, keselamatan, pimpinan sentiasa dalam hidup kami karena Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.